Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fim Maulana. Saya akan membahas tentang Islam dalam panggung internasional, di mana pembahasan ini saya dapat dari beberapa mata kuliah yang setelah saya ampu, yaitu Gerakan Islam Transnasional, Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam, serta Politik Pemerintahan Islam. Pembahasan kali ini saya menggunakan referensi berdasarkan dari buku Clash of Civilization oleh Samuel P. Huntington, di mana sumber-sumber teori akan saya dapat dari situs juga. Dalam buku ini terdapat isu perkembangan Islam dalam dunia internasional, baik itu dari segi politik, budaya, dan agama. Dalam perspektif yang terdapat di buku The Clash of Civilization and Remaking of World Order, Huntington mengemukakan tesis bahwa pasca Perang Dingin, konflik global akan lebih banyak didorong oleh perbedaan budaya dan agama daripada ideologi politik atau ekonomi. Dalam pembahasan ini akan saya bagi menjadi beberapa segmen, yaitu salah satunya adalah Barat versus Islam. Huntington melihat perbedaan mendasar antara peradaban Barat dan Islam. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti individualisme versus komunalisme, demokrasi versus otoritarianisme, dan sekularisme versus agama. Menurutnya, perbatasan antara peradaban Islam dan non-Islam, terutama Kristen, merupakan bloody borders yang rentan terhadap konflik karena perbedaan nilai dan sejarah. Dalam pandangan kebangkitan Islam dianggap sebagai ancaman bagi Barat. Ia memprediksi bahwa fenomena ini akan memicu konflik dengan negara-negara Barat dan Muslim lainnya. Selain itu, Huntington berpendapat bahwa banyak Muslim menolak nilai-nilai Barat seperti sekularisme, individualisme, dan demokrasi liberal. Pandangan ini tercermin dalam fenomena kebangkitan Islam di banyak negara Muslim, dengan memicunya gerakan-gerakan Islam yang menentang Barat dan modernitas. Dengan demikian, Huntington menyoroti pentingnya memahami perbedaan nilai dan pandangan dunia antara peradaban Barat dan Islam untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik di era modernisasi ini. Implikasi dari pandangan-pandangannya ini memicu diskusi yang kompleks tentang hubungan nasional, identitas, dan budaya dan dinamika kekuatan di dunia kontemporer. Yang kedua adalah kebangkitan Islam. Huntington berpendapat bahwa modernisasi di banyak negara Muslim tidak berhasil menciptakan kemakmuran dan stabilitas, menimbulkan frustasi dan kecewaan terhadap Barat meskipun upaya modernisasi telah dilakukan di berbagai negara Muslim. Hasilnya seringkali tidak memuaskan. Pembangunan ekonomi dan sosial tidak merata, serta ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang menciptakan ketidakpuasan yang meluas dalam masyarakat. Pengaruh budaya Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam memicu reaksi balik dari kelompok-kelompok Islam yang menginginkan kembalinya nilai-nilai tradisional, gerakan keagamaan yang mengadvokasi pemulihan budaya dan kebangkitan nilai-nilai Islam menciptakan ketegangan internal dalam masyarakat Muslim antara mereka yang mendukung modernisasi dan mereka yang menentangnya. Huntington melihat kebangkitan kelompok-kelompok Islam fundamentalis sebagai ancaman bagi Barat karena menolak sekularisme, demokrasi liberal, dan hak asasi manusia. Pandangan ini menciptakan ketegangan geopolitik terutama di wilayah-wilayah dianggap sebagai bloody border antara peradaban Islam dan Barat, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas global dan keamanan internasional. Di sini kebangkitan Islam dianggap sebagai mengancam nilai-nilai Barat seperti sekularisme, individualisme, dan demokrasi liberal. Menurut Huntington berpendapat bahwa Islam memiliki pandangan dunia yang berbeda secara fundamental. Ya, memang yang dimana tidak sesuai dengan Barat, dan perbedaan ini akan memicu ketegangan yang meluas di antara kedua peradaban dalam berbagai bidang termasuk politik dan budaya dan ekonomi. Menurut saya, ketidakstabilan politik di beberapa negara Muslim yang dapat berdampak pada kepentingan Barat tersebut, termasuk akses sumber daya energi yang terutama, di mana fenomena ini juga menjadi sumber kekhawatiran dengan kemungkinan pergeseran kekuatan politik dan pengaruh di kawasan tersebut, meningkatkan kompleksitas kebijakan Barat terhadap dunia Islam itu sendiri. Di sini saya kembali lagi ke Huntington, menghubungkan kebangkitan Islam dengan peningkatan terorisme menimbulkan ancaman keamanan langsung bagi Barat. Fenomena ini menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Barat dengan upaya untuk menanggapi dan meredakan ancaman terorisme yang berasal dari kelompok-kelompok radikal
serta memunculkan pertanyaan tentang akar penyebab terorisme dan strategi efektif untuk mengatasi tantangan ini. Lalu ada contoh kasus yaitu konflik Israel-Palestina. Di sini akan saya garis bawahi sebagai potret benturan peradaban di abad modern. Konflik Israel dan Palestina bukan sekedar sengketa teritorial ya, melainkan sebuah drama yang mencerminkan benturan peradaban antara Barat dan Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, wilayah ini yang oleh Huntington disebut sebagai bloody border menjadi medan pertempuran ideologi, nilai, dan identitas. Dukungan kuat Barat terhadap Israel seringkali dilihat oleh banyak orang di dunia muslim sebagai bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap Muslim Palestina. Narasi ini memicu sentimen anti Barat dan memperdalam jurang pemisah antara kedua peradaban. Sementara itu di Barat, perlawanan Palestina seringkali dicap sebagai terorisme dan antisemitisme yang memperkuat polarisasi dan interpretasi. Kegagalan proses perdamaian berlarut, ketidakadilan ekonomi yang mencolok, dan pendudukan Israel yang terus berlangsung telah melahirkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat Palestina. Dalam kondisi ini muncullah berbagai gerakan Islamis yang menjanjikan solusi alternatif dari model sekuler yang didukung Barat. Gerakan-gerakan ini seperti Hamas dan Jihad Islam mengusung agenda yang berakar pada identitas agama dan budaya, menolak dominasi Barat dan nilai-nilai liberal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kemunculan kelompok-kelompok ini bukan tanpa alasan. Mereka adalah manifestasi dari reaksi terhadap pengaruh Barat yang dianggap merusak tatanan tradisional. Kelompok-kelompok ini tidak hanya menantang keberadaan negara Israel, tapi juga menolak nilai-nilai sekuler, individualisme, dan demokrasi liberal yang dianggap sebagai produk Barat. Mereka berusaha membangun tatanan sosial dan politik berdasarkan hukum Islam, menciptakan ketegangan dan konflik di wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina yang berakar pada perbedaan identitas dan sejarah yang kompleks telah memicu sumber ketidakstabilan regional dan internasional. Konflik ini tidak hanya memicu kekerasan dan penderitaan di wilayah tersebut, tapi juga berkontribusi pada radikalisasi dan munculnya gerakan-gerakan ekstremis di seluruh dunia muslim. Ini adalah bukti bahwa konflik di suatu bloody border dapat memiliki dampak global yang signifikan melalui batasan geografis dan politik. Di sini relevansi dengan teori Huntington, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bloody border. Konflik Israel-Palestina sangat cocok dengan konsep bloody border yang dikemukakan oleh Huntington. Wilayah ini adalah titik pertemuan antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Konflik ini bukan hanya sekedar teritorial, tetapi juga tentang identitas agama dan budaya. Yang kedua adalah perbedaan nilai. Konflik ini mencerminkan perbedaan nilai antara demokrasi liberal dan identitas Islam. Ini termasuk masalah hak asasi manusia, kedaulatan, dan narasi sejarah tentunya. Yang ketiga adalah kebangkitan Islam. Peran organisasi seperti Hamas dan Jihad Islam yang mengusung agenda Islamis menunjukkan pengaruh kebangkitan Islam dalam konflik ini. Kelompok-kelompok ini menolak legitimasi negara Israel dan menuntut kebebasan Palestina berdasarkan identitas agama dan budaya. Sampailah kita di kesimpulan, konflik Israel-Palestina adalah contoh yang kuat dari bagaimana perbedaan peradaban, kebangkitan Islam, dan kegagalan modernisasi yang dapat berkontribusi pada konflik kepanjangan. Kasus ini mendukung banyak klaim yang diajukan Huntington dalam bukunya dan menggarisbawahi kompleksitas dan kesulitan dalam mengolah hubungan antara dunia Barat dan Islam. Ini juga menunjukkan perlunya upaya yang lebih holistik dan inklusif dalam mencari solusi damai dan berkelanjutan untuk konflik-konflik yang berakar pada perbedaan budaya dan agama. Sekian dari saya. Terima kasih, dan jika memang ada salah dari pengucapan, salah dari penyampaian, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan saya terbuka untuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih.